Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanwiratul Fuadah dengan NIM 193100094. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi, sumber, dan rumusan masalah. Mari kita simak di PPT selanjutnya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi masalah. Masalah berkaitan erat dengan kesenjangan yang harus diisi atau setidaknya kesenjangan tersebut diminimalisir. Masalah dapat disimpulkan sebagai suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara yang seharusnya dengan yang ada, dan antara kebutuhan dengan yang tersedia. Kesenjangan masalah akan menimbulkan kebutuhan, dan untuk menutupi kebutuhan itu, maka dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang memunculkan kesenjangan tersebut. Kegiatan untuk menutup kesenjangan dilakukan dengan jalan suatu penelitian. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Purwanto bahwa penelitian diharapkan bisa memecahkan masalah, setidaknya dapat memperkecil kesenjangan yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sumber masalah. Masalah bisa bersumber dari observasi, hasil deduksi dari suatu teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang saat ini terjadi, situasi praktis, dan juga bisa bersumber pada masalah pribadi. Menurut Surya Brata, sumber-sumber masalah yang dapat diidentifikasi meliputi 1. Bacaan hasil penelitian 2. Diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah 3. Pernyataan pemegang otoritas 4. Pengamatan sepintas 5. Pengalaman pribadi. Masalah bisa diartikan sebagai penyimpangan antara harapan dengan kenyataan, antara aturan dan pelaksanaan, dan antara teori dan praktek, serta antara rencana dan pelaksanaan. Baik, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kegiatan memformulasikan masalah penelitian ke dalam suatu rumusan tanya. Perumusan dalam bentuk kalimat tanya dimaksudkan supaya penelitian berada di dalam keadaan yang siap untuk melaksanakan aktivitas guna memberikan pemecahan masalah. Dalam hal ini, perumusan masalah harus mengandung 4 karakteristik. 1. Memuat hubungan variabel. 2. Dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. 3. Memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Dan 4. Tidak menyatakan posisi moral dan etik. Terdapat 3 macam rumusan masalah, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif, 2. Rumusan masalah komparatif, dan 3. Rumusan masalah asosiatif. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga penarikan kesimpulan. Rumusan masalah deskriptif biasanya digunakan pada rumusan masalah yang bersifat penelitian kualitatif. Rumusan masalah deskriptif sering digunakan apabila penelitian yang hendak dilakukan memiliki lebih dari satu variabel. Dan jika pada penelitian yang menggunakan satu variabel tersebut digunakan sebagai perbandingan yang lainnya, rumusan masalah deskriptif tidak sesuai dengan penelitian tersebut. Penelitian deskriptif paling banyak digunakan pada saat skripsi, karena skripsi sering menggunakan variabel yang lebih dari satu. 2. Rumusan masalah komparatif, yaitu suatu fungsi rumusan masalah yang mengandung makna perbandingan. Yang dimaksud di sini ialah rumusan masalah yang digunakan pada saat rumusan masalah tersebut untuk membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan jikalau rumusan masalah penelitian komparatif ini merupakan kebalikan dari rumusan masalah deskriptif. 3. Rumusan masalah asosiatif,
ialah suatu rumusan masalah yang pada saat dilakukan penelitian variabelnya digunakan untuk menggunakan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih dalam satu buah penelitian ilmiah yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan jikalau proses pembuatan untuk rumusan permasalahan asosiatif ini lebih sulit dibandingkan dengan deskriptif dan kooperatif. Terdapat beberapa cara dalam merumuskan masalah, antara lain 1. Rumusan masalah jelas dan padat. 2. Rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 3. Rumusan masalah berisikan implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan 4. Rumusan masalah merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya harap penjelasan saya dapat dipahami dan tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.